Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Nadia. Hari ini kita bakalan bahas satu tokoh yang tidak hanya menjadi pemimpin agama tapi juga jenius politik dunia. Beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalian tahu nggak, nama Umar bin Khattab itu masuk dalam daftar orang paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Kenapa? Karena dalam waktu cuma 10 tahun 6 bulan, beliau berhasil bikin Islam yang tadinya berpusat di Madinah jadi kekuatan global yang menguasai kekaisaran besar dunia. Penasaran gimana ceritanya? Yuk, kita bahas satu persatu. Kita kenal lebih dekat dulu sama pribadinya ya. Umar lahir dari Bani Adi, yaitu suku yang mempunyai martabat sangat tinggi di Arab. Ayahnya yang bernama Khattab bin Nufail adalah orang yang sangat disiplin dalam mendidik anaknya. Makanya Umar tumbuh menjadi pemuda yang pemberani, punya kemauan keras dan tutur bahasanya sangat fasih, serta cerdas pula dalam berargumen. Sebelum mendapatkan hidayah, Umar itu orang yang paling ditakuti umat Islam. Tapi setelah masuk Islam pada tahun 616 Masehi, kekuatannya itu justru jadi perisai. Rasulullah SAW sampai memberi gelar Al-Faruq yang artinya sosok yang bisa dengan sangat tegas memisahkan mana yang hak atau benar dan mana yang batil atau salah. Jadi di masa Umar kebenaran itu tidak bisa ditawar teman-teman. Sekarang kita bahas bagaimana beliau jadi khalifah ya. Pada tahun 634 Masehi, ketika Abu Bakar radhiyallahu an merasa ajalnya sudah dekat, beliau tidak mau umat Islam merasa bingung. Beliau pun memanggil sahabat senior seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan untuk meminta pendapat tentang Umar. Abu Bakar ingin memastikan kalau penggantinya adalah orang yang tepat. Setelah mendapatkan persetujuan, Umar pun resmi dibaiat pada tanggal 22 Jumadil Tsani pada tahun 13 Hijriah. Nah, ini bagian kerennya. Umar sempat merasa berat banget memikul amanah ini. Beliau bahkan berdoa supaya hatinya yang keras bisa dilembutkan untuk rakyatnya. Ini menunjukkan kalau pemimpin sehebat apapun tetap harus punya sisi humanis dan rasa takut sama tanggung jawab di akhirat. Di masa Umar terjadi perluasan wilayah yang luar biasa yang disebut Futuhat al-Islamiyah. Beliau memperluas dakwah ke luar semenanjung Arab. Bayangin, Suriah, Palestina, Mesir, hingga ke jantung kekaisaran Persia berhasil dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Momen puncaknya ada di tahun 21 Hijriah, yaitu kemenangan di Persia yang disebut Fathul Futuh atau kemenangan dari segala kemenangan. Kenapa disebut seperti itu? Karena itu adalah titik untungnya kekaisaran besar yang sudah berkuasa ratusan tahun. Tapi hebatnya, meski menguasai dunia, Umar tetap hidup sangat sederhana. Beliau tetap hidup di masjid, makan makanan rakyat biasa, dan bajunya pun penuh tambalan. Teman-teman tahu nggak sih, Umar itu benar-benar arsitek negara modern. Beliau melakukan inovasi besar yang kita rasain sampai sekarang. Yaitu yang pertama, Baitul Mal. Beliau mendirikan lembaga keuangan untuk mengelola pajak tanah atau Diwan Al-Kharaj dan keuangan militer atau Diwan Al-Jud. Yang kedua, administrasi wilayah. Umar bin Khattab membagi wilayah Islam menjadi beberapa provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Kufa, Mesir, dan lainnya, serta mengangkat gubernur di tiap daerah. Yang ketiga, sistem hukum. Beliau membentuk Dewan Hakim yang bertugas memutuskan perkara secara adil supaya tidak ada rakyat yang merasa terzalimi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kalender Hijriah. Dan ini yang paling monumental.
Umar bin Khattab menetapkan kalender Islam yang dimulai dari peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Tapi teman-teman, kisah hebat ini berakhir sangat tragis. Ketika lagi memimpin sholat subuh berjamaah, Umar ditikam oleh budak majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah karena dendam pribadi. Beliau pun wafat 3 hari kemudian di usia 63 tahun. Bahkan ketika di masa kritis, Umar bin Khattab masih sempat memikirkan umatnya, yaitu dengan membentuk Dewan Syura yang berisikan 6 orang sahabat untuk menentukan pemimpin selanjutnya. Beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Dari Umar kita belajar bahwa ketegasan yang dibarengi dengan keadilan itu akan membuat sejarah yang tidak akan pernah terlupakan. Oke, itu tadi bahasan singkat dari aku Nadia tentang Sang Al-Faruq. Semoga video ini membantu tugas kalian dan membuat kita makin bangga sama sejarah Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.